Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia. Mohon izin perkenalkan diri, nama saya Nanawiana SPD MTI sebagai salah satu guru PAI di SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang, sekaligus peserta PPG PAI 3 tahun 2025 LPTK UIN Sartidayatullah dengan NIM PPG 4250148855. Pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2025, saya akan membuat video pembelajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti ujian kinerja dengan tema membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan teknologi dengan modul ajar Deep Learning tahun 2025. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita terlebih dahulu kita membacakan doa agar senantiasa kita selalu diberikan kesehatan, semangat belajar, dan juga kita berharap ridha Allah Subhanahu wa taala selalu kita dapatkan dalam setiap menyerap ilmu yang akan sampai oleh guru kita. Amin. Insyaallah materi ini kita nanti akan kita bahas yang sebelumnya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, hari Jumat, yaitu 10 Oktober 2025, dulu kita membacakan surah Al-Fatihah dan setelah itu membaca surah Al-Duha. Baik, ala hadiniyah wa la tunis soal hayat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah, kita semangat ya, Bapak-bapak. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, semangat pagi. Pagi, luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini kalian akan menerima materi tentang yaitu belajar berpikir kritis dan semangat mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemarin kita membahas tentang cabang-cabang ilmu matematika. Ya, hari ini kita akan punya materi tentang belajar berpikir kritis dan bagaimana kita ini senantiasa mencintai ilmu pengetahuan dan teknologi. Walaupun kita di sini masuk masanya adalah di masa alpha atau generasi Z, ya. Baik. Sebelumnya Bapak akan membacakan absensi terlebih dahulu. Jadi siapa aja yang tidak masuk? Al-Fikri, Andika Pratama, Erin, Ilmin, Iqbal, Kevin, Muhammad Jabal, Muhammad Ali, Muhammad Fahmi, Muhammad Ridha, Muhammad Falan, Muhammad Faiz,
Rizky, Saiful, Saiful mana? Sakit. Saiful Jamal. Lagi. Hadir. Siapa? Hadir. Ya. Selesai semua ya. Baik. Kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang tadi kita masuk ke rumah tugasnya, yaitu membiasakan berpikir kritis dan semangat mencintai. Ya, sebelum insya Allah ya, saya. Baik. Nah, coba nanti sebelum Bapak akan menggunakan PPR pembelajaran berbasis masalah atau proyek dan sebagainya, nanti Bapak akan sedikit menjelaskan tentang mapel ini dulu ya. Nah, yaitu temanya membiasakan berpikir dan semangat PJJT. Nah, ayat suci Al-Quran apa yang menyinggung terkait dengan membiasakan berpikir kritis? Surat apa? Surat Al-Imran. Ayat berapa? Ayat 160 sampai 191. Iya. Nah, ayat suci Al-Quran tentang berpikir kritis, yang Al-Imran 190 sampai 191. Coba dibacakan suratnya, bareng-bareng. Bismillah. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Mana sih orang berakal itu? Apa? Saya. Orang berakal adalah orang yang membedakan mana baik dan buruk, dan dia juga sudah wajib melaksanakan sholat 5 waktu. Ya. Dan ini ayat terkait berpikir kritis. Kenapa? Ulil albab, bagi orang yang berakal, akal sehat. Ya. Kalau kita bedah di langit dan bumi, ini tidak bisa sehari 2 hari. Kalau kita bicara penciptaan langit dan bumi, itu prosesnya panjang. Selama 6 hari Allah menciptakan bumi dan langit.
Ya, kalau kita membiasakan bagaimana caranya di dalam perut bumi, di dalam isinya langit, kita kan memperkirakan langit kan, tapi kita di bumi saja itu belum habis. Di dalam bumi ada apa ya? Banyak pak. Ini ada emas, ada tembaga, ada berlian, ada nikel, ada bara, platinum, dan lava dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah bumi terdapat sebuah harta karun yang tersimpan. Apakah manusia puas? Tidak. Makanya kalau manusia tidak merasa puas kecuali disumpah dengan tanah atau kematian, berarti sudah habis masanya. Ya. Nah, di sini kita berpikir kritis. Oke, kita lanjutkan. Nah, Islam mendorong umatnya untuk berpikir kritis dan nah, makanya wajib umat Islam ini berpikir kritis, tidak boleh manut, tidak boleh jadi penonton. Kalau memang pemerintah salah, benerin. Kalau pemerintah salah, dilurus. Ya. Iftik adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Apa aja iftik? Ini pertama teknologi yang bisa kita manfaatkan. Fasilitasnya, wifi, internet, laptop, listrik, apalagi radio dan sebagainya. Apalagi di zaman jet atau sekarang zaman apa? Sekarang sudah canggih, betul? Membuat robot pakai coding. Sudah bisa coding? Sudah lihat coding? Contohnya Google itu melakukan produk namanya ChatGPT. Robot sudah diprogram, ada programmernya, ada sudah di konsep, ya. Kalau kita balik, Allah itu menciptakan langit dan bumi dan seisinya dalam kata surya, itu sudah dikonsep oleh gambarnya Allah. Siapa kita gambar? Dan kita cuma tahu, kita sadari kan, tiba-tiba kita lihat aja ya. Nah, siswa kelas 1 perlu memiliki iman kuat, memiliki rasional dan melek teknologi. Nah, setelah mengikuti pembelajaran, siswa mampu menjelaskan pentingnya berpikir kritis dalam Islam, mengidentifikasi ayat dan hadis yang mendorong mencari ilmu, menunjukkan semangat cinta ilmu, apalagi dan membuat PT ataupun seminar yang berkaitan dengan Islam dan digital, Pak. Ya, dan sebagainya ya. Jadi berdasarnya apakah sudah mulai pada paham ya. Nah, tapi kita perlu ingat, bacalah coba berapa ini? Baca dengan surat. Coba baca bareng. Bismillah. Yes.
Iya, ya. Jadi kita ini disuruh berpikir, bukan disuruh mendengar, disuruh membaca, disuruh berpikir, menganalisa dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, pohon pisang, apa saja pohon pisang? Apa aja yang bisa dinampatin? Pisangnya. Semuanya bisa kan? Pohon kelapa. Apa aja yang bisa kita nikmati? Pohon jadi. Terus apa jadi? Tahu jadi bakal rumah kayu dan sebagainya ya. Nah, kita banyak yang kita bisa manfaatkan. Jangan kita diambil oleh orang-orang yang tidak belajar Quran. Justru kita ini orang Islam baca Quran dan belajar Quran itu buat kita supaya ada pedoman hidup. Sebagai dasar. Orang Barat, kenapa dia maju-maju? Padahal masih secara sumber daya alam nggak ada. Nih, bahan bakunya nggak ada. Di mana ada bahan bakunya? Kenapa dia bisa lebih maju? Nah, karena dia menggunakan A. Siapa yang praktekkan sholat? Yang lebih baik mempraktekkan sholat adalah orang yang bukan orang Islam. Mereka lebih hebat kan? Ya. Oh, kenapa kita? Karena Islam itu sudah lebih hebat lagi. Kalau kita bang, katanya Al-Jum'ah. Coba buka surat Al-Jum'ah ayat 9. Buka ya. Ayat 9. Al-Jum'ah ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Amman huwa qanitun ana-al-laili sajidan wa qa'iman yahdharul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Innama yatadhakkaru ulul albab. Ingat, Apakah orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dalam keadaan bersujud, berdiri, takut pada ajab akhirat dan mengharapkan manfaat Tuhannya? Katakanlah Nabi Muhammad SAW, apakah semua orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah dengan orang-orang yang tidak mengetahui hak-hak Allah? Sesungguhnya hanyalah ulul albab, orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Masya Allah. Rasulullah ya. Jadi orang yang berakal. Kenapa Allah tuh saking mari orang berakal? Kalau bodoh hidayahnya. Kalau yang itu sejak lahir sudah dilahir kasih akal. Ada di sini yang kasih akal. Di sini ada otaknya nggak ada. Saya baik pasti ada otaknya kan? Ada apa? Akan hidup. Ada hatinya. Ada sejak bayi, ada hatinya yang di sini bolong-bolong ada. Ada hatinya. Jasadnya ada semua utuh. Itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan sikap ini juga. Baik, kita lanjutkan. Siapa nama tokoh-tokoh Hindu Muslim? Siapa sisinya ini? Apa yang terlibat? Apa nama dari bahasa Eropanya panggilannya? Avicenna. Iya. Kalau di Eropa ini namanya Avicenna, tapi dalam Islam ternyata sudah Avicenna. Yang kedua siapa? Apa nama papa? Makanya al-Khawarizm ini al-Bukhari itu algoritma matematika. Nanti aljabar, nanti ada lagi aljabar namanya ya.
ini. Wah. Kali ini. Jangan tahu. Perhitungan keliling. Ah? Perhitungan keliling dan jari bumi dengan metode. Betul. Ada soal laut. Tapi bukan bumi itu bulan. Inilah bumi. Ilmu hitam. Dan sebuah banyak al-jindi, apalagi al-falisi, dan sebagainya. Peradaban Islam memberi dasar bagi kebajikan desain modern. Penemu seperti apa? Penemu itu berasal dari Islam. Termasuk yang lain. Komputer itu semua dari Islam semua. Karena orang-orang Eropa itu mengakui bahwa hebat itu orang Islam. Islam itu jujuran, kerja keras dan masa ingin tahu. 15 abad yang silam, yaitu ada sebuah perpustakaan terbesar di dunia, namanya perpustakaan Cordova. Perpustakaan terbesar di negara Spanyol. Ya. Kita akan bagi kelompok 1, 2, 3, 4 kelompok. Ya. Tugas kelompok pertama, tulis. Kelompok pertama yaitu nanti tugasnya kelompok pertama menulis tadi ayat suci Al-Quran Al-Imran 150 sampai 101 terkait berpikir kritis dan ilmu pengetahuan teknologi di surat Ar-Rahman ayat 33. Jadi tulis ya pembagian. Dapat kelompoknya? Di sini kelompok 1. Tulis. Kelompok 2 yaitu menganalisa ilmu tajwidnya. Nanti dari sana kamu analisa ilmu tajwid, hukum normatif ketemu ini hukumnya apa? Ya. Katakan waktu thinking bisa semua. Terus kelompok 1, 2, 3 menerjemahkan dan menafsirkan dan memberikan contohnya tentang ayat suci Al-Quran. Ya, satu nanti maju ke depan. Nanti saling bertanya ya, bertanya ya. Hah? Ya, Al-Imran sama surat Ar-Rahman ayat ketiga. Ini kelompok 4 yaitu menyimpulkan keseluruhannya. Ya, dari menulis tajwid dan menerjemahkan bahasa nama kesimpulannya. Ya, oke ya. Mulai. Silakan, Bapak Selaku. Baik, silakan kerjakan. Silakan nanti kerjakan, nanti maju ke depan boleh bertanya. Meneruskan ayat suci Al-Quran nanti ditempel di depan, membacakan di depan, diterjemahkan dan langsung kalian tembak intinya aja. Nanti ada tanya jawab. Ditulis ini. Silakan kelompok tadi dulu. Baju. Baik. Tolong perhatikan kelompok 3 siap untuk nanti kita akan bertanya. Pertanyaannya batasin 2 pertanyaan saja. Satu kelompok satu pertanyaan. Ya, mulai. Bacakan. Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pengertian dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang berakal. Ayat surah Al-Imran ayat 190. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selanjutnya kelompok 2. Baik Mama Alisa, ilmu kaki. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3. Ya, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Raja Mati. Baik, cukup. Itu saja. Berikan tepuk tangan. Ya, dari kelompok kami ya ada kata yang salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, baru pulang. Kevin ada sinyal dan mau lagi fokus. Silakan. Coba dicek jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, kami dari kelompok 4 akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Rafa Ramadan Septian Ferdinand. Saya Ilmi Fari. Saya Rifki Aliansa. Sekian kami membacakan kesimpulan pelajaran pada hari ini yang dibacakan oleh Indonesia. Bertempat, silakan. Dalam tema pelajaran kali ini, Quran surat Al-Baqarah ayat 190 191 menjelaskan tentang pentingnya cara kita berpikir pada segala penciptaan Allah, baik dalam mempertanyakan ataupun menyimpulkannya, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Pikirkan dan renungkanlah segala sesuatu yang mengenai makhluk Allah, dan jangan sekali-kali kamu memikirkan dan merenungkan tentang zat dan hakikat penciptanya. Karena bagaimanapun juga kamu tidak akan dapat mencapai hakikatnya. Oke, sesuai sabdanya. Di sini dari ayat ini kita diajarkan untuk berpikir kritis dan juga selalu mempertanyakan sebuah kejadian, baik itu kejadian fenomena alam atau yang sudah kita temui sehari-hari.
Namun di sini diperjelas oleh sabda Nabi, janganlah sekali-sekali kalian mempertanyakan zat Allah. Maka kenapa kita tidak pernah menanyakan zat Allah? Karena sesungguhnya engkau tidak akan mencapai jawaban dari zat Allah itu. Karena kalau kita terus-menerus belum mengetahui itu akan terus dipertanyakan hingga akhir zaman nanti. Mungkin juga. Nah, untuk berpikir sendiri kita sering mempertanyakan bagaimana bisa tercipta, bagaimana awal berada, dan masih banyak lagi. Karena apabila kita tidak menekankan berpikir kritis, terutama dalam Islam, kita tidak akan pernah mengetahui dari apa dan dari mana asal dari suatu benda tersebut. Banyak tokoh yang sudah membuktikannya, Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Ibnu Al-Haytham, dan masih banyak lain. Contoh saja kita mempertanyakan Ibnu Al-Haytham. Awalnya bola mata ditafsirkan oleh ilmuwan Yunani memancarkan gelombang, alias dia memancarkan sinar agar kita bisa melihat. Nyatanya bola mata lah yang menerima cahaya dari luar. Hal tersebut kenapa bisa terjadi? Itu semua dibuktikan oleh Ibnu Al-Haytham, bukan saat dia di lab dia, bukan saat dia sedang di luar, bukan di rumah dia, tapi saat dia sedang di penjara. Ketika ia melihat ada pantulan cahaya dari lubang kecil, lalu ia coba dilampirkan ke arah lain berupa cermin, maka hasilnya seperti mata yang sudah kita lihat. Kalau seandainya tidak ada penemuan dari Ibnu Al-Haytham, tidak akan ada yang namanya kamera atau dasar-dasar lain yang menjadi senjata sehingga dasar-dasar lain yang menjadi senjata utama pada zaman ini. Oke, mungkin ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan seputar pelajaran pada hari ini? Kira sudah cukup? Tapi udah paham ya? Ya. Baik, berikan aplaus untuk Kang Mapongka. Itu closing. Oke, sekian dari kami. Wallahumma bi'alaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Fikri duduk. Fikri. Baik, terima kasih kepada Bapak semuanya. Alhamdulillah dari 4 kelompok sudah maju bersama dan bersama membahas terkait surat Al-Imran ayat 150 dan 101 serta surat Ar-Rahman ayat 3 membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang tidak tandingan dan tidak kosong. Ya, dari Al-Quran terdapat jawaban semua, permasalahan terjawab semua. Ya, bumi dan langit semua di dalam Al-Quran. Dan pula kita belajar mengkritisi, belajar vokal, belajar menjadi seorang pidato sebagai singa podium. Ada metode pembelajaran di dalam Quran semuanya. Tinggal kita petik, tinggal kita pelajari dan tinggal kita analisa. Yang penting kita dan beku dan balas belajar. Oke? Kita kesimpulannya dalam pelajaran ini kita akan petik, yaitu pertama, berpikir-pikir dan mencintai ilmu adalah ibadah. Ya, kenapa? Karena salah satu senjata orang beriman itu adalah ibadah, berzikir, apalagi bertahmid, bersalawat, itu senjatanya, bukan itu nggak ada apa-apanya. Kalau doa sudah menggetarkan Islam, Allah akan hancurkan lebur dan semua akan terjawab kabul. Yang kedua, Islam mengajar umat untuk selalu belajar dan memberi manfaat untuk apa? Manfaat. Kita belajar apa fasilitas yang bisa kita manfaati? Teknologi Google. Walaupun Google ini bukan yang membuat otaknya, hackernya, programmernya, dibalik yang mengcoding itu bukan Islam, tetapi ajaran Islam itu ada dalam Google tersebut. Makanya Google itu bagaikan sebuah alam semesta berada di digital, berada di genggaman tangan kita. Teknologi sudah berada satu detik, ya, satu langkah. Makanya sekarang percepatan pekerjaan dibantu. Kalian mau bertanya, jawabannya ada di Google. Iya. Memang
teknologi, kecerdasan gemuk, kecerdasan buatan, tidak ada yang bisa diadopsi dan bisa ditiru. Apa? Iman, adab, dan etika, akhlak. Gak bisa ada ayat sebelum ada. Ada yang bisa, ayat yang bisa. Sebelum ada gak bisa deh. Menurut ayat selama itu ada kan? Ada di situ robot, di situ ada orang merasa dirinya jenius, pintar dan cerdas, tiba-tiba dia sombong. Adabnya gak ada, berarti sombong. Tiba-tiba dia merasa kaya, merasa pengen dipuji, pengen kelihatan banget untuk ngasih duitnya dipakai orang. Iya, akhirnya ada juga itu ada. Makanya ada nggak bisa copy paste. Ada itu dalam hati kalian yang bisa menjawab anak kau dan Allah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya dalam menuju surga. Makanya ilmu itu aim bila marid kasajati bila sama ilmu tanpa amal bagikan orang tanpa daun berdua. Lihat mangga, lihat pisang. Kalau kita ini, kalau kita lemparin batu, apa yang berbalas? Apa yang berbalas? Buah bertahi. Orang bermanfaat bagi kita. Kita dihujat, kita dihina, kita dibully. Apakah kita tidak saja selama harga diri kita dijaga? Balas. Tapi kalau harga diri Islam dia pokok dihadirkan, Allah dihina, Rasulullah direndahkan. Kalian apa kerja? Makan pagi berdarah tegaknya Islam. Baiklah, untuk kesimpulannya terima kasih Bapak. Nanti kita akan bersambung kembali dengan materi-materi yang menarik dan materi-materi yang sesuai dengan pembahasan yang akan diberikan datang. Insyaallah dengan datang kita akan bisa mempelajari lebih dalam lagi secara diskusi dan dialog. Ya, baik. Sebelum kita tutup, kita membacakan suratul Fatihah. Atin. Bismillah. Atini wa Amin.